bikin blunder tempat David De Gea di Manchester United tidak aman lagi. Sebuah peringatan diberikan oleh Gunnar Solskjaer kepada David De Gea. Ia menyebut bahwa posisi sang kiper di bawah mistar gawang Manchester United tidak aman lagi. Peringatan ini keluar setelah pertandingan MU versus Everton di akhir pekan kemarin. Pada laga itu, kedua tim harus puas berbagi poin dengan skor 3-3. 2 dari 3 gol yang dicetak Everton itu berawal dari kesalahan De Gea. Seperti contoh, ia tidak menepis bola dengan benar, sehingga Abdoulaye Doucouré mencetak gol pertama di Toffees, atau ia tidak menutup ruang gerak Dominic Calvert-Lewin, sehingga Everton mampu menyamakan kedudukan. Solskjaer menegaskan bahwa jika kondisi ini terus berlanjut, maka De Gea bisa tersingkir dari skuad Setan Merah. Solskjaer menegaskan bahwa di skuad Manchester United tidak ada satupun pemain yang memiliki gelar anak emas. Ia menyebut setiap pemain harus bekerja keras dan menunjukkan performa yang baik jika mereka ingin bermain. Solskjaer juga menyebut bahwa MU musim ini memiliki kedalaman tim yang sangat bagus. Jadi ia menegaskan bahwa ketika seorang pemain tidak bermain dengan baik, maka ada pemain lain yang siap merebut tempatnya, termasuk untuk De Gea. Musim ini De Gea memiliki pesaing berat di bawah mistar gawang MU. Kiper 23 tahun, Dean Henderson sedang mengintai kesempatan untuk merebut posisi De Gea sebagai kiper utama Setan Merah. Pesan Bruno Fernandes untuk pemain MU, belajar dari masa lalu, harus menang. Bruno Fernandes begitu kesal dengan hasil yang didapat Manchester United pada laga melawan Everton. Fernandes pun ingin pemain United belajar banyak dari kesalahan di laga tersebut. United hanya mendapatkan 1 poin saja. Kondisi ini membuat jarak poin dengan Manchester City yang berada di puncak klasemen makin lebar. Kini kedua tim terpaut 5 poin dan Man City punya 1 laga ekstra. Laga melawan Everton memang cukup sulit bagi United, sebab mereka kebobolan gol ketiga pada menit 90+5. United nyaris mendapat 3 poin sebelum Dominic Calvert-Lewin secara dramatis mencetak gol. Kami punya waktu untuk memikirkan itu lagi, ucap Fernandes di situs resmi United. Semua tahu masa lalu adalah masa lalu dan Anda tidak bisa melakukan apapun, tapi Anda bisa mengubah masa depan. Semua orang harus siap dan belajar dari laga ini, sambung pemain asal Portugal. Semua yang kami pelajari dari laga ini harus kami lakukan pada laga selanjutnya dan mencoba untuk menang. Kami harus menang, tegas Fernandes. Fernandes mengeluhkan mudahnya United kebobolan ketika bermain di laga kandang. Sebelum kebobolan 3 gol dari Everton, United juga pernah kebobolan 6 gol ketika kalah dari Tottenham dengan skor 6-1 di awal musim. Anda tidak bisa kebobolan gol seperti ini dari itu. Kami harus lebih fokus dan kami harus siap dan kami harus lebih kuat. Kami harus mempertahankan gawang kami dengan segalanya, tegas Fernandes. Kepala Cavani jadi salah satu senjata mematikan. Striker Manchester United Edinson Cavani menjadi salah satu pemain mematikan di Liga Inggris berkat kekuatan sundulan kepalanya. Keputusan Manchester United mendatangkan Edinson Cavani pada awal musim 2020-2021 mulai membuahkan hasil. Edinson Cavani kini sudah mencetak 6 gol untuk Manchester United di Liga Inggris musim ini. Torehan terbaru Cavani terjadi saat Man United bermain imbang 3-3 melawan Everton. Sundulan Cavani sempat membuat Manchester United unggul lebih dahulu pada laga tersebut. Musim ini 4 dari 6 gol yang sudah dicetak Cavani memang berasal dari sundulan. Cavani menempati urutan kedua dalam daftar pemain dengan gol sundulan terbanyak di Liga Inggris musim ini. Dilansir Blogsport.com dari Opta, Cavani hanya kalah dari catatan striker Everton, Dominic Calvert-Lewin. Cavani memang mampu tampil cukup baik meski sudah berusia 33 saat tiba di Manchester United. Oleh Gunnar Solskjaer bisa memanfaatkan pengalaman Cavani untuk kepentingan timnya. Striker asal Uruguay tersebut dipercaya tampil sebagai starter dalam 8 laga Liga Inggris. MU larang Bruno Fernandes bermain untuk timnas Portugal. Manchester United dilaporkan bakal melarang Bruno Fernandes membela timnas Portugal. Pemerintah Inggris mengeluarkan beberapa kebijakan baru terkait antisipasi penyebaran COVID-19. Menyusul adanya beberapa kasus varian baru di Eropa, Inggris melarang kedatangan warga dari beberapa negara. Salah satu negara yang masuk dalam daftar merah pemerintah Inggris adalah Portugal. Dikutip dari Manchester Evening News, United mungkin bakal mengambil langkah untuk melarang Fernandes memenuhi panggilan timnas Portugal, sebab ada risiko besar yang harus dihadapi United.
Selain potensi Fernandes terpapar COVID-19, United mungkin juga akan kehilangan Fernandes pada beberapa laga. Pasalnya setiap orang yang datang dari Portugal harus menjalani karantina selama 10 hari jika masuk ke Inggris. Portugal akan memainkan 3 laga babak kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Eropa pada akhir Maret nanti. Pasukan Fernando Santos akan berjumpa Azerbaijan, Serbia, dan Luxembourg pada 25 hingga 31 Maret 2021. Namun jika Fernandes memenuhi panggilan timnas Portugal dan harus menjalani karantina ketika kembali ke Inggris, maka dia akan absen pada 3 laga penting United. Mantan pemain Sporting CP itu tidak akan bisa bermain ketika United berjumpa Brighton dan Tottenham pada awal April. United nampaknya tidak ingin mengambil resiko ini dan menimbang untuk melarang Fernandes membela timnas Portugal. Prediksi Manchester United versus West Ham 10 Februari 2021. Manchester United akan menghadapi West Ham di putaran kelima FA Cup 2020-2021 Rabu 10 Februari 2021. Pertandingan ini akan digelar di Old Trafford kandang MU. Jesse Lingard yang baru dipinjam West Ham dari MU tak bisa tampil dalam laga ini. Pasalnya pemain 28 tahun Inggris itu tidak boleh bermain melawan parent klubnya sesuai kesepakatan kedua klub. Selain itu dia juga berstatus cup tied karena sudah pernah tampil bersama MU di FA Cup musim ini, yakni di putaran ketiga kontra Watford. Ini menjadi sebuah kerugian bagi West Ham sebab Rashford langsung nyetel dengan tim besutan David Moyes dan langsung mencetak 2 gol dalam debutnya, yakni ketika menang 3-1 atas tuan rumah Aston Villa di Premier League pada 4 Februari lalu. Namun bukan cuma West Ham yang tak bisa turun dengan kekuatan penuhnya, MU juga demikian. MU kehilangan Paul Pogba yang mengalami cedera kala MU ditahan imbang 3-3 oleh Everton di Premier League akhir pekan kemarin. Meski begitu, MU masih punya kedalaman skuad yang lebih baik daripada West Ham. Itu bisa menjadi salah satu faktor pembeda dalam duel di Old Trafford nanti. MU dan West Ham sudah bertemu sekali di Premier League musim ini, yakni di kandang West Ham pada pekan ke-11. Pasukan Ole Gunnar Solskjaer memenangi laga tersebut dengan skor 3-1. MU tak terkalahkan dalam 15 laga terakhirnya melawan West Ham di Old Trafford. Itu adalah satu faktor lain yang membuat MU lebih difavoritkan dalam pertemuan mereka kali ini. Dalam 9 laga kandang terakhirnya melawan West Ham di semua kompetisi, hanya 2 laga yang dilalui MU tanpa kebobolan alias clean sheet. Dalam 7 laga lainnya, MU selalu kebobolan cuma 1 gol. MU cuma kalah 1 kali dalam 9 laga terakhirnya di semua kompetisi. MU selalu mencetak minimal 3 gol dalam 3 dari 4 laga kandang terakhirnya di semua kompetisi. West Ham memenangi 7 dari 9 laga terakhirnya di semua kompetisi. West Ham tak terkalahkan dalam 6 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi. Prediksi skor akhir, Manchester United 2-1 West Ham.